Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Pada anak-anakku sekalian kelas 12 atau kelas 6 Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bantul. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas ayat-ayat Allah. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir. Pada beberapa pertemuan yang lalu kalian sudah mengikuti kajian tafsir, yaitu tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-28 sampai selesai ya. Maka kini kita akan membahas tema lain. Kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 28 yang sudah kita sampaikan itu, kita membahas tentang hakikat hidup dan mati ya. Maka pada tema kali ini kita akan membahas tentang pendayagunaan akal. Jadi kita sudah membahas bab yang lain, yaitu tentang pendayagunaan akal. Kajiannya adalah surah Al-Baqarah ayat 174 sampai 176 ya. Ini yang nanti akan kita kaji ya. Pada pertemuan yang akan datang kita juga akan mengkaji ya, ayat-ayat yang lain terkait dengan surah Al-Baqarah ya, pada bab yang lain. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucap kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebagaimana pada kajian-kajian yang lalu ya, kita akan mengkaji menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi ini untuk tataran kelas 6 ya, itu kita sudah membiasakan diri dengan kajian kitab ya. Maka pada kajian kali ini ya, seperti biasanya kita akan bacakan ya. Kemudian kita akan terjemahkan secara harfiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita langsung terjemahkan ya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, menyembunyikanlah mereka, ma anzalallah, apa yang Allah telah turunkan, minal kitabi ya, dari Alkitab ya. Wa yashtaruna bihi, dan menjuallah mereka dengannya samanan qalila, dengan harga yang murah. Ulaika, mereka itulah, ma yakuluna, tidak makanlah mereka, fi butunihim, di dalam perut-perut mereka, ilan naro, kecuali api neraka. Wala yukallimuhum, dan tidak akan mengajak berbicara kepada mereka Allahu Allah yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak pula ya Allah akan mensucikan mereka. Walahum, dan bagi mereka adzabun alim, azab yang pedih. Ini sampai ayat 174. Ini dulu yang akan kita bahas ya. Kita bacakan ya. Yaqulu ta'ala, berfirmanlah ya Allah Ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan dari Alkitab. Nah, kemudian pertanyaannya, siapakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nanti ada beberapa penjelasan di dalam tafsir ini. Yang pertama, yakni al-yahud alladzina katamu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kutubihim allati bi aidihim mimma tashhadu lahu birrisalati wan nubuwwati. Nah, jadi dalam tafsir ini dijelaskan bahwa siapakah yang dimaksudkan oleh ayat itu ya, yakni ya, al-yahud. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah orang-orang Yahudi pada zaman lampau ya. Orang-orang Yahudi pada zaman lampau, di mana orang-orang Yahudi ini memiliki suatu kitab yang diturunkan Allah kepada mereka, ya, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai ahlul kitab, ya. Mereka memiliki kitab yang diturunkan Allah kepada mereka.
Nah, orang-orang Yahudi pada zaman lampau ini, ya, katamu mereka menyembunyikan sifat Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam akan sifat-sifat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka. Jadi di dalam kitab-kitab mereka, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, ya, orang-orang Yahudi pada zaman lampau itu, ya, disebutkan sifat-sifat Rasulullah Muhammad. Disebutkan sifat-sifat Rasulullah Muhammad. Nah, ketika, ya, Rasulullah, ya, Muhammad SAW benar-benar diutus, ya, di Mekah, ya, banyak di kalangan orang-orang Yahudi pada zaman lampau, pada waktu itu yang kebanyakan ada yaitu orang-orang yang ada di Madinah, ya. Banyak di antara mereka yang menyembunyikan, ya, sifat-sifat yang dijelaskan dalam kitab mereka. Ketika Rasulullah benar-benar sudah diutus di alam ini dengan sifat-sifat yang sudah ada di dalam kitab mereka, mereka menyembunyikan. Ya, tentu tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya umat mereka, ya, tidak mengikuti Rasulullah Muhammad dan tetap mengikuti mereka. Namun ada juga di antara orang-orang Yahudi pada zaman lampau itu yang jujur, ya. Jadi rohib-rohib mereka ada juga yang jujur, ya, katakanlah ada yang menyembunyikan, ada pula yang jujur, ya. Ketika disampaikan tentang kenabian Muhammad, ada juga yang menjelaskannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi pembahasan di sini. Jadi di antara mereka pada zaman lampau, pada zaman Rasulullah Muhammad SAW diutus, ada di antara mereka yang menyembunyikan, namun ada juga yang menampakkan, ya, menjelaskan tentang sifat-sifat Muhammad itu. Itu yang pertama kali yang dimaksud adalah mereka, ya. Kemudian di dalam penjelasan yang lain, ya, di dalam tafsir yang lain, siapakah mereka itu? Wa huwa aradul hayatid dunya, ya. Jadi yang dimaksud itu menurut tafsir yang lain, itu menurut sebagian tafsir, ya, adalah mereka-mereka. Namun menurut tafsir yang lain lebih umum. Siapakah yang dimaksudkan ayat ini? Ya siapa saja, ya, siapa saja, ya, bisa macam-macam, gulungan manapun, ya. Ini ayat bersifat umum, ya. Tidak mengacu kepada suatu gulungan tertentu, ya, suatu kelompok tertentu. Ini menurut tafsir yang lain, ya. Jadi siapa saja yang melakukan perilaku seperti itu, tujuannya apa? Nah, di sini tujuannya adalah aradul hayatid dunya. Ya, mereka punya tujuan, ya, menyembunyikan, ya, suatu kebenaran, ya, menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa ayat-ayatnya Al-Quran dengan tujuan apa? Tujuan duniawi. Ya, ini yang lain bersifat umum, ya. Jadi bukan mengacu pada orang-orang Yahudi pada zaman lampau, tapi siapa saja, ya. Bisa orang Yahudi, bisa orang Quraisy, dan siapa saja yang ada pada waktu itu. Ini tafsir yang kedua. Jadi aradul hayatid dunia, siapa saja yang punya ambisi untuk dunia, maka itu yang dimaksud, ya. Kemudian yang kedua, ulaika, ya, maaf, yang kedua, wa yashtaru nabi samanan qalila. Orang-orang yang semacam itu yang menyembunyikan yang hak, ya, kemudian menampakkan yang batil atau mencampur adukan antara yang hak dan yang batil itu, ya, punya kebiasaan menjual ayat, ya, menjual ayat dengan harga yang murah. Ya, jadi ayat itu untuk komoditas mereka. Ya, pada zaman dulu macam-macam komoditas itu, ya, bisa untuk komoditas dagang, bisa untuk komoditas politik, ya. Mereka mengutip ayat untuk mengunggul-unggulkan kelompoknya sendiri, ya. Mereka mengutip ayat untuk mengunggulkan dagangannya, mereka mengutip ayat untuk mengunggulkan pimpinan mereka. Nah, inilah yang dimaksud yashtaru nabihi samanan qalila, menjual ayat untuk kepentingan politik tertentu. Nah, ini juga terjadi. Maka tafsir yang kedua tadi yang lebih umum, tidak hanya mengacu pada orang-orang Yahudi pada zaman lampau, tapi siapa saja, ya, siapa saja yang melakukan perilaku itu, yaitu kena ayat ini. Nah, jadi tafsir yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, mereka yang melakukan semacam itu, ma yakuluna fi butunihim ilan nar. Mereka semata-mata atau mereka tidak makan, ya, di dalam perutnya, masuk dalam perutnya kecuali api neraka.
Jadi diibaratkan mereka itu makan api ya. Sehingga pembahasannya di sini mereka adalah makan api neraka ya. Kemudian terakhir akan kita sampaikan suatu kesimpulan berupa hadis ya. Berupa hadis yang membahas tentang seperti itu. Waqad dzakara dan sungguh telah menyebutkan Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai ya. Hahuna di sini al hadis alladzi rawahu Muslim aidon ya. Min hadisil A'mash an Abi Hazim an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala salah satun 3. Ada 3 kelompok atau 3 gulungan. La yukallimuhum, tidak akan bercakap-cakaplah pada mereka Allah wala yanzuruhum, wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan pernah melihat atau memandang pada mereka ya. Wala yuzakkihim, dan tidak akan pernah mensucikan mereka, walau mu'adzabun alim ya. Jadi ada 3 gulungan yang mana di hari kiamat nanti tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah dilihat, tidak akan pernah disucikan. Siapakah itu? Ya. Di sini ada disebutkan adalah syekhun zanin, orang tua yang berzina. Nauzubillah min dzalik. Sudah tua berzina lagi. Nah, maka ini adalah suatu dosa yang besar sekali ya. Biasanya orang berzina itu mungkin usia-usianya masih tataran muda. Nah, kalau ini sudah mbah-mbah ibaratnya, sudah sangat tua sekali dan berzina. Nah, maka dia nanti akan mendapatkan suatu azab seperti itu. Kemudian yang kedua, malikun kadzabun, seorang raja, seorang penguasa yang pendusta. Nah, jadi seorang kakek-kakek yang berzina. Yang kedua adalah seorang raja atau penguasa yang pendusta. Nah, kemudian yang ketiga ini yang kita harus hati-hati, wa ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Jadi ada 3 kelompok yang nanti di akhirat tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, kemudian tidak akan disucikan oleh Allah. Siapa mereka? Kakek-kakek yang berzina, pemimpin yang pendusta, orang miskin yang sombong. Nah, maka marilah ya kita jauhi 3 hal itu ya. Janganlah kita berzina. Ketika nanti kita menjadi pemimpin, menjadi penguasa ya, dapat amanat sebagai penguasa, jangan pernah kita banyak berdusta atau jadi penguasa yang pendusta. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga ya, seandainya kita menjadi orang miskin pun tidak boleh miskin sombong. Biasanya kan orang sombong itu orang kaya ya. Biasanya yang kaya yang sombong, tapi ini orang miskin sombong. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka itulah yang kita sampaikan ya. Dari ayat ini hubungannya apa dengan penggunaan akal sehat? Ya. Orang-orang yang melakukan perilaku seperti yang dijelaskan ayat ini, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ayat Allah, itu adalah orang-orang yang mengejar kepentingan dunia dan tidak menggunakan akal mereka. Kalau mereka mampu menggunakan akal sehat mereka, kalau mereka menggunakan pikiran mereka, tentu mereka akan takut ya, karena azabnya sangat pedih ya. Makan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka orang yang menggunakan akal sehat mereka, orang yang menggunakan hati nurani mereka, tidak akan berani berbuat seperti itu. Maka orang yang berani berbuat seperti itu adalah orang-orang yang tidak lagi menggunakan nalar sehat mereka, tidak akan menggunakan hati mereka. Nauzubillah min dzalik. Maka janganlah kita menjadi orang yang seperti itu ya. Inilah kajian surah Al-Baqarah ayat 174 ya. Nanti pada waktu kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.